Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Sabtu dan doa Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan memulai kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah memasuki tanggal 16 Ramadan, kita sudah memasuki pertengahan menjalankan ibadah puasa di Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan serta kemudahan dalam menjalankan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dengan tema materi kajian yaitu adalah 7 hikmah zakat, di mana insyaallah kita memasuki bulan Ramadan, kita sebentar lagi akan melaksanakan zakat, membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, seperti itu. Baik, marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yani Marjas. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqalallahu ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fadzalika dinul qayyimah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soimin dan soimat yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa sama-sama mengikuti kajian Sabtu yang diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah saum. Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-16 dengan semua aktivitas amaliyah Ramadan yang kita lakukan, dari puasa itu sendiri, dari qiyam yang kita lakukan, sholat malam, sholat tarawih, kemudian kita tadarus Al-Quran, kemudian kita mengeluarkan sedekah kita, infak kita, memberikan takzil kita, dan amalan-amalan yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman.
Para bapak dan ibu, para pemirsa rahimakumullah, kajian kita yakni hari ini tentang zakat. Di dalam hadis bahwa zakat ini disebutkan sebagai bangunan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islam ala khamsin. Ya. Bahwa Islam dibangun, Islam didirikan atas 5 perkara. Ya. Yang pertama adalah syahadat kita, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah saum, yang kelima adalah berhaji. Artinya jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya zakat ya bagi terlaksananya sebuah bangunan, sebuah kekuatan ya, untuk bangunan itu sendiri, yakni diantaranya adalah zakat. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menyebut zakat ini disebutkan sebagai amalan din yang harus dilaksanakan dengan ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh di dalam kitab-kitab mereka, yakni Taurat, Injil, ya, untuk menyembah Allah, ya, kecuali supaya menyembah Allah, ya, dengan betul-betul ketaatan, ya, ketaatan, mukhlisina lahuddin, ya, dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Termasuk hadirin rahimakumullah dan para pemirsa mengeluarkan zakat, ya. Harus didasari ya dengan keikhlasan dalam beragama itu sendiri. Itu jamaah rahimakumullah, bagaimana pentingnya zakat itu sendiri. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang berzakat itu sebagai ikhwan fiddin, ya, ikhwan fiddin ya. Artinya adalah saudara-saudara sekalian, ya, saudara-saudara kita dalam agama ini, ya, itu orang-orang yang mengeluarkan zakat, ya. Disebut oleh Allah sebagai ikhwan fiddin, ya, saudara-saudara kita di dalam agama ini. Kenapa? Ya, kita tahu, masya Allah, zakat ini sangat berguna sekali, ya, untuk di dalam persaudaraan, untuk saling menolong di dalam agama ini. Maka disebutkan oleh Allah ikhwan fiddin. Di dalam surat At-Taubah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah, ya, fa ikhwanukum fiddin, ya. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara sekalian, ya. Saudara-saudara kalian, ya, saudara bagi kalian yang seagama. Dan kami menjelaskan, ya, kami menerangkan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui, kaum yang berfikir, ya. Ya. Liqaumi ya'lamun, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itu bagaimana pentingnya zakat, ya, zakat bagi agama ini, sampai-sampai Allah menyebut sebagai ikhwani fiddin, ya. Kemudian bagaimana orang-orang yang tidak mau berzakat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, mengancam dengan yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surat At-Taubah, ya, ayat 34 ayat 35, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya,
hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan, yakni mengambil harta benda orang lain dengan cara yang batil, ya. Seperti menerima suap dalam memutuskan hukum, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari agamanya. Dan orang-orang, ya, dan orang-orang dalam lafal ini menjadikan, ya, mubtada atau permulaan kata yang menyimpang, ya, yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya, dimaksud ialah menimbunnya, ya, menimbunnya pada jalan Allah. Artinya mereka tidak menunaikan hak zakatnya. Jadi harta itu hanya ditimbun-timbun saja, ya, hanya ditimbun-timbun saja, ya. Maka kata Allah, mereka akan mendapat siksa yang pedih, yang amat menyakitkan, ya. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, ya, lalu disetrikakan, dibakar, ya, di dahinya, lambungnya dan punggung mereka, ya. Bakaran emas perak itu merata mengenai seluruh kulit tubuh mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan, ya, untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu. Masya Allah. Nah, begitu hadirin rahimakumullah, bagaimana Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berzakat. Ya, ini dilakukan dulu oleh orang-orang awal, para rahib-rahib, ya, rahib-rahib Yahudi dan rahib-rahib Nasrani. Mereka dulu, ya, dari upeti-upeti, dari uang-uang tembusan itu disimpan oleh mereka, kemudian oleh mereka disimpan, ya, tidak dibagikan, tidak dikeluarkan ininya, sebagian harta itu sendiri. Maka Allah mengancamnya. Min amwalihim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanan lahum wallahu sami'un alim. Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi SAW mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa atau rahmat bagi mereka. Menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan, ya, sakanun ialah ketenangan batin, ya, lantaran tobat mereka yang diterima. Nah, hadirin rahimakumullah, bahwa zakat itu bisa membersihkan jiwa kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam tafsir, ya, tafsirnya Ibnu Katsir dikatakan bahwa kata khuz min amwalihim ini, ya, tidak saja perintah itu hanya untuk Nabi, ya, hanya untuk Nabi. Namun perintah itu adalah perintah umum. Perintah umum artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, ya, tetap orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai imam, ya, sebagai khalifah ketika itu, untuk mengambil zakat itu sendiri. Khudh min amwalihim, ya. Ya, ulama lain, ya, mengatakan bahwa amwalihim ini dikatakan itu sifatnya umum, ya. Jadi orang-orang yang melakukan dosa-dosa, ya, mencampur adukan antara hak dan batil, ya, di dalam dia berusaha, di dalam dia beramal, ya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan, ya, sebagian hartanya dalam rangka apa? Untuk membersihkan, ya, kesalahan-kesalahan kita tadi, ya. Ya, karena, ya, sebagai manusia tentu kita senantiasa memiliki kesalahan, ya. Terkadang kita tidak bisa melakukan amalan-amalan yang baik saja. Kadang-kadang masih ada juga amalan-amalan buruk yang kita lakukan.
Maka hadirin rahimakumullah, dalam tafsir itu ya, dalam ilmu katsir dikatakan bahwa zakat yang kita lakukan, yang kita keluarkan, zakat yang diambil oleh orang yang mengambilnya, dalam hari ini adalah pemimpin, dalam hari ini adalah orang-orang yang diamanahi untuk mengambil itu sendiri ya. Kalau dalam konteks kekinian ada lembaga-lembaga yang mengambil ya, itu sebenarnya dalam rangka untuk membersihkan yakni kesalahan-kesalahan kita, membersihkan jiwa kita. Para pemirsa rahimakumullah, begitu pentingnya zakat untuk membersihkan jiwa kita ya, dan bahwasanya perintah untuk mengambil zakat itu tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, orang-orang Arab Badui ketika itu tidak lagi mau mengeluarkan zakat. Karena apa? Rasulullah sudah nggak ada. Rasulullah sudah meninggal. Jadi nggak perlu lagi berzakat. Maka hadirin rahimakumullah, di masa kekhalifahan Abu Bakar ya, itu Abu Bakar mengirim pasukan ya, untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat ya. Karena apa? Perintah khuz min amwalihim ini perintahnya adalah umum, tidak hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, bahwasanya zakat yang dikeluarkan itu adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa kita tadi, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka hadir rahimakumullah, di ayat yang ke-104-nya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa yakhudus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim ya. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di surat Al-Baqarah ayat 104 ini, bagaimana Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah senantiasa membuka pintu bagi kita ya, untuk bertobat. Untuk bertobat. Karena tadi kita senantiasa tidak lepas dari dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, akan menghapus dan akan mengampuni dosa kita itu sendiri manakala kita mau bertobat. Kemudian di dalam tafsir ini pun Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima dengan tangan kanannya ya. Diibaratkan ya, orang yang mengeluarkan zakat sebesar biji sawi ya, kemudian itu akan disimpan oleh Allah, akan dirawat oleh Allah ya, sehingga sampai menumpuk seperti bukit Uhud. Artinya begitu Allah Subhanahu wa taala ya, sangat menerima sekali tentang bagaimana zakat kita itu. Walaupun sebesar biji sawi, sebesar biji kurma ya, Allah akan terima zakat kita atas dasar keikhlasan karena perintah Allah. Dan Allah akan mengambil dengan tangan kanannya ya, dengan tangan kanannya, dan Allah akan menyimpan itu hingga zakat yang diterima oleh Allah dalam bentuk dalam sebesar biji sawi atau sebesar biji kurma tadi itu sampai menumpuk seperti bukit Uhud ya. Artinya Allah simpan ya. Untuk siapa? Tentu untuk kita semuanya ya. Untuk kita semuanya, dan pahalanya tentu untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, yang selanjutnya bagaimana hikmah zakat selain untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, bahwa zakat itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Rasa tanggung jawab sosial. Hadirin rahimakumullah dan para pemirsa, bagaimana orang-orang ya yang tidak mau berzakat. Dan bagaimana ketika zakat ini tidak diurus. Ya, subhanallah. Tentu ya,
akan terjadi ketimpangan sosial. Kita ingat bagaimana di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz. Itu di masa itu bagaimana orang-orang yang berzakat dengan kesadarannya, ya. Kemudian oleh beliau, ya, di bawah kekuasaannya, zakat-zakat itu dibagikan rata kepada penduduknya yang menerimanya. Kemudian zakat-zakat itu diperdayakan oleh mereka, ya. Sehingga yang tadinya orang-orang mustahik, ya, yang menerima zakat, ya, lama-kelamaan mereka menjadi orang-orang mustahik. Sehingga di dalam riwayat dikatakan di masa pemerintahan beliau itu kurang lebih 2,5 tahun, orang-orang tidak lagi ada yang mau menerima zakat. Karena apa? Bagaimana zakat, ya, diperankan, ya, sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada ketika itu. Artinya hadir rahimakumullah para pemirsa, bagaimana orang-orang yang berzakat ini adalah orang-orang yang senantiasa punya empati terhadap tanggung jawab sosial. Hadirin rahimakumullah, kita berada di kondisi yang saat ini, dalam kondisi Allah menguji kita semuanya dengan ujian yang berat, ya. Adanya pandemik virus corona, ya, 19 ini, dan ini imbasnya luar biasa. Bagaimana saudara-saudara kita yang tadinya bekerja, ya, kena PHK, kemudian yang bisa jualan nggak bisa jualan lagi, ya, orang-orang yang mencari rezeki yang lain karena terbatas sekarang geraknya pun sama, ya. Bagaimana kemiskinan dan kekurangan sekarang ini melanda. Maka saat tepat sekali bagi kita semuanya untuk mengeluarkan zakat kita, ya. Mengeluarkan sebagian harta kita, ya, untuk bagaimana kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang hari ini sedang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, ya, musibah. Dan mudah-mudahan bagaimana zakat-zakat kita yang kita keluarkan ini akan menyelesaikan masalah, ya, sosial yang ada di tengah-tengah kita. Bagaimana orang-orang yang senantiasa untuk menumpuk-numpuk harta, ya, lupa akan akhirat, ya, lupa dia untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat At-Takasur, ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, ya. Telah membuat kalian lalai atau telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah karena kita bermegah-megah, yaitu saling bangga membanggakan harta anak-anak, pembantu-pembantu, ya. Sampai kita lupa, sampai kalian masuk ke dalam kubur, hingga kalian mati dikubur di dalam tanah, atau hingga kalian menghitung-hitung banyaknya orang yang telah mati. Janganlah begitu, ya. Kalimat ini mengandung hardikan, ya, ya, peringatan, ya, peringatan keras bagi kita dan cegahan, ya. Kelak kalian akan mengetahuinya. Para pemirsa rahimakumullah, bagaimana orang-orang yang senantiasa menumpuk-numpuk hartanya. Siang malam dia mencari harta, tidak kenal waktu, tidak lagi ingat Allah. Kalaupun dia ingat Allah hanya sebentar saja, ya, ala kadarnya. Dia hanya sekedar menumpuk-numpuk hartanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini akan dibiarkan sehingga nanti dia sadar diri bahwa oh begini, ya. Beginilah kesudahannya bagaimana orang-orang yang senantiasa menumpuk harta itu. Sebagaimana ancaman bagi orang-orang yang tidak mau berzakat tadi. Harta yang menumpuk ini maka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan emas, perak, ya, harta-harta yang lain itu akan dibakarkan di badan kita. Ya. Setrika akan digosokkan di punggung kita karena kita tidak mau mengeluarkan
harta kita. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, yang ketiga, bagaimana hikmah dari zakat itu adalah bahwa zakat ini akan memperkokoh ukhuwah kita, akan memperkokoh persaudaraan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Barakallah, bagaimana harta kita yang kita keluarkan, zakat kita yang kita keluarkan, sedekah kita yang kita keluarkan, infak kita yang kita keluarkan, ini pada dasarnya adalah untuk memperkokoh pribadi kita. Pribadi kita. Bahwa kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna. Dengan apa? Tentu dengan harta kita. Kita berbagi kepada saudara-saudara kita, barangkali di kanan kiri kita yang saat ini masih kekurangan, yang saat ini membutuhkan kita, maka dengan kedermawanan kita untuk memberikan harta kita, itu pada dasarnya adalah untuk memperkokoh diri kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Para pemirsa rahimakumullah, saya katakan tadi bagaimana saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan akibat imbas dari suasana ini. Maka ketika kita bisa menolong mereka, subhanallah, terasa lega bagi kita karena perbuatan kita, karena bantuan kita yang kita berikan kepada saudara-saudara kita tadi. Sehingga dengan demikian, insya Allah, manakala kita bisa mengeluarkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita, kita akan timbul keyakinan pada diri kita, kekokohan pribadi kita, bahwa kita adalah orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang senantiasa menyantuni saudara-saudara kita, orang-orang yang senantiasa berbuat baik di antara kita. Ini tentu dengan kekokohan ini akan menjadikan kita lebih giat lagi, lebih berusaha lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana hikmah zakat, bahwa zakat itu sebagai sarana. Sebagai sarana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah harta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kebaikan-kebaikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah pahala-pahala kita dengan zakat itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diibaratkan orang yang menanam satu butir biji, satu butir biji kemudian menumbuhkan 7 buah tangkai. Pada masing-masing tangkai itu ada 100 biji. Nah inilah bagaimana perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah pahalanya menjadi 700 kali lipat. Lebih banyak dari itu. Lebih banyak lagi dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui siapa-siapa yang seharusnya memperoleh ganjaran yang berlipat ganda itu. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi sebenarnya orang-orang yang mengeluarkan zakat itu pada dasarnya adalah orang-orang yang ingin melipat gandakan melipat gandakan pahalanya, melipat gandakan hartanya. Di dalam sejarah di dalam banyak
peristiwa-peristiwa barangkali yang kita lakukan, ya. Bagaimana ketika kita memberi, ya. Itu insya Allah tidak akan mengurangi harta kita, ya. Ibarat kita, ya, seorang bujangan, ya, ya, yang hidup sendirian, ya. Itu makan dengan satu piring, ya, itu kadang-kadang tidak cukup, ya. Tidak cukup, bisa nambah kita, ya. Tapi ketika kita berbagi, ya, berbagi dengan, ya, kalau sudah punya istri, ya, tentu berbagi dengan istrinya, ya, menafkahin istrinya, ya, memberikan nafkah istrinya, ya. Ini satu piring insya Allah cukup, ya. Dengan sepiring berdua, ya, antara dirinya dengan istrinya, cukup, ya, cukup itu. Karena apa? Allah memberikan, ya, memberikan keberkahan, ya. Allah melipat gandakan keberkahan itu sendiri. Sama saja, ya, bagaimana seseorang yang masih membujang, ya, walaupun harta yang dia kumpulkan begitu banyak, punya rumah, punya macam-macam, punya mobil dan sebagainya, manakala dia belum berbagi dengan istri dan anak-anaknya, belum apa-apa, ya. Tidak ada keberkahan, ya, dari hartanya itu. Namun ketika berbagi, ya, dia punya istri, dia punya anak, Allah tambahkan, ya. Mungkin kita semuanya, ya, mengalami hal yang sama. Dulu ketika kita masih bujangan dengan gaji sekian, ya, tapi alhamdulillah ketika punya istri, ya, Allah berikan lagi, ya, keberkahan rezeki, ya, dengan caranya yang bermacam-macam. Ada kita tambah bisnis, ada kita tambah kerjaan. Ini cara Allah menambahkan rezeki kepada kita. Pun sama ketika kita punya anak, Allah pun tambahkan itu rezeki. Maka di dalam konsep Islam, ya, bahwa banyak anak itu banyak keberkahan, banyak anak itu banyak amal. Maka Rasulullah SAW sangat senang terhadap umatnya yang memiliki keturunan yang banyak. Kenapa? Allah akan memberikan kelipatan pahala, kelipatan harta benda yang dia miliki. Subhanallah, kita melihat bagaimana orang-orang tua kita dulu, ya, yang memiliki anak ada 10, ada 8, ada 12, semuanya subhanallah menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat, ya, menjadi orang-orang yang senantiasa, ya, Allah berikan, ya, rezeki, masya Allah, berhasil semua. Anak satu yang pertama bisa begini, yang kedua bisa begini, dan yang ketiga bisa, dan seterusnya sampai yang ke-10 bisa begini. Itu tentu hadinahullah, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan dan melipat gandakan harta yang dimiliki orang itu sendiri. Kemudian para pemirsa ya rahimakumullah, yang kelima, bahwa dengan berzakat pada dasarnya kita ingin menumbuhkan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal. Wa ma ataitum saya baca aja ayatnya, artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan, umpamanya sesuatu yang diberikan atau yang dihadiahkan kepada orang lain, ya, supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan, ya, ini kan artinya riba, ya, artinya riba, ya, bahwa orang-orang yang memberikan, ya, dengan harapan dia mendapatkan pemberian lagi, ya. Ini namanya riba, ya, namanya riba. Mendapatkan balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan, ya. Pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dengan masalah muamalah agar dia menambah pada harta manusia, ya. Jadi orang-orang yang memberi itu, ya. Nah, ini para rentenir tentu, ya, riba. Lafal yarbu artinya bertambah banyak, maka riba itu tidak menambah, ya.
tidak menambah banyak dia di sisi Allah, yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat, yakni sedekah untuk mencapai atau melalui sedekah itu keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ya, di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau yang dimusabain. Ya. Artinya bahwa hadirakumullah, bahwa orang-orang yang memberikan sesuatu tapi berharap yang diberikan itu ya bisa diberikan lagi kepada kita. Memberikan 100 ya, kita berharap lebih ya 150 semuanya. Inilah riba. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang memberikan hartanya karena memang ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ya pahala-pahalanya. Akan melipat gandakan hartanya itu sendiri sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam uraian yang keempat tadi. Nah, ini. Jadi orang-orang yang mengeluarkan zakat ini akan senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, yang keenam, bagaimana orang-orang yang berzakat ini akan senantiasa memperkokoh ukhuwah Islamiyah ya. Bagaimana pentingnya zakat bagi ukhuwah Islamiyah kita? Tentu ukhuwah Islamiyah kita ini ya tidak hanya terbatas ya sekup regional ya, kemudian sekup nasional. Tapi ukhuwah kita adalah sekupnya adalah sekup internasional ya. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang dibangun di dalam Islam adalah ukhuwah yang luas karena dasarnya adalah agama, ad-din. Maka hadirin rahimakumullah, zakat yang kita keluarkan ya, kemudian kita salurkan untuk saudara-saudara kita barangkali tidak hanya di dalam negeri ya. Tidak hanya di daerah kita salurkan di saudara-saudara kita di Palestina. Kita salurkan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Kita salurkan bagi saudara-saudara kita yang ada di Suriah dan sebagainya. Ini pada dasarnya bahwa kita telah menjalin ukhuwah kita, persaudaraan kita. Maka jamaah rahimakumullah ya, di saat-saat kita memang waktu itu belum diuji oleh Allah dengan keadaan seperti ini. Ya, alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang berzakat ya melalui lembaga kita. Ya, saya sebut saja Lasnas Dewan Dakwah. Begitu banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. Kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang di Suriah. Subhanallah ya. Luar biasa mereka mengucapkan jazakallah khairan katsir ya kepada masyarakat muslim Indonesia yang telah membantu kita ya. Tahun kemarin alhamdulillah Lasnas kita bisa menghimpun kurang lebih hampir 700 juta ya, 700 juta di Ramadan yang lalu. Itu ada kita mendatangkan syekh dari Palestina untuk bisa memberikan gambaran kondisi yang ada di sana di Palestina. Kemudian syekh ini bercerita kepada jamaah ya di masjid-masjid yang kita bina selama ini, di masjid-masjid yang menerima kita untuk bagaimana menceritakan keadaan Palestina dari syekh itu. Masya Allah ya, hampir 700 juta. Nah ini kita salurkan kepada mereka di Palestina. Subhanallah. Mereka mengucapkan jazakallah khairan katsir ya karena bantuan-bantuan kita, zakat-zakat kita. Maka hadiratullah ya, zakat ini bisa memperkokoh ukhuwah kita. Pun barangkali hadiratullah ya, di saat seperti ini pandemi yang kita rasakan ya. Ini dalam skup lokal ya. Ini saudara-saudara kita banyak yang mengalami kekurangan. Alhamdulillah, saya katakan tadi di Lasnas kita di Dewan Dakwah ini pun sama ya, mengumpulkan daripada donatur kita untuk berinfak bersedekah,
memberikan sebagian hartanya, ya, kemudian kita berikan paket sembako, ya, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitaran kita, ustadz-ustadz kita yang hari ini pun sama, ya, mengalami kesusahan untuk mencari nafkah, ya, karena Ramadan ini, ya, tidak lagi untuk bisa memberikan tausiah secara langsung, ya. Nah ini, ya, banyak yang kita salurkan. Alhamdulillah, jazakumullah kepada para donatur, para agniya yang telah memberikan, mempercayakan zakatnya melalui lembaga kita Lasnas Dewan Dakwah ini. Dan kami berharap mudah-mudahan sampai nanti selesai Allah menguji kita dalam Covid ini, jamaah kita, saudara-saudara kita untuk terus senantiasa memberikan sebagian hartanya. Dan nanti insya Allah kita akan salurkan, ya, melalui Lasnas ini. Kenapa jamaah rahimakumullah begitu pentingnya bagi kita sebuah Lasnas, ya, sebuah lembaga untuk menyalurkan zakat? Karena memang zakat yang dikelola oleh Lasnas itu akan lebih terarah, ya, lebih terarah. Karena apa? Kita mengetahui, ya, alhamdulillah kita punya para dai, punya para ustadz, ya, para khotib-khotib yang ada di kisaran Bandar Lampung, para dai yang ada di daerah, ya, itu memberikan informasi keadaan umatnya di daerah, keadaan umatnya di kota ini, ya. Nah ini hadirin rahimakumullah, maka melalui informasi itulah, ya, dana-dana yang kita himpun, sembako-sembako yang kita paket, itu kita salurkan kepada mereka, ya, kepada mereka. Nah ini bagaimana pentingnya kita berzakat melalui yakni lembaga, ya, wabil khusus melalui Lasnas Dewan Dakwah ini, insya Allah akan tersalurkan dengan baik dan akan tepat sasaran, ya, akan tepat sasaran. Dan tentu insya Allah inilah, ya, sebagai sarana untuk menjembatani antara orang miskin dan orang kaya dengan zakat kita, dengan infak kita, dengan sedekah kita yang kita berikan. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, yang ketujuh, bagaimana pentingnya zakat, yakni bisa menumbuhkan zikrul maut kita, ya, bisa menimbulkan rasa, yakni bagaimana mengingat kematian kita dengan zakat-zakat kita, ya, dengan zakat-zakat kita ini. Alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di dalam surah Al-Munafikun, ya, Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat 10 sampai ayat 11, ya, bagaimana Allah menjelaskan, ya, ini saya bacakan saja, ya. Dan belanjakanlah dalam berzakat sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Nah ini, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin, ya. Dan belanjakanlah dalam, ya, berzakat, ya, belanjakanlah, dan belanjakannya ini artinya bahwa kita berzakat, berinfak, bersedekah, ya, sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian, ya, kematian, ya. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa tidak, ya, lafal aula di sini bermakna, ya, halla, yakni kenapa tidak, ya, kenapa tidak diberikan, ya, kesadaran kepada kita untuk mengeluarkan zakat itu sendiri. Jadi jamaah rahimakumullah, para pemirsa, bagaimana bahwa zakat ini bisa menumbuhkan semangat semangat zikrul maut kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil, sebelum Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mensegerakan zakat-zakat kita, mengeluarkan zakat-zakat kita. Jangan sampai kita belum berzakat Allah sudah mengambil kita. Karena apa? Hadirin rahimakumullah, pada dasarnya harta yang kita keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, itulah harta kita yang sebenarnya.
Sementara harta yang kita tinggalkan ya itu akan menjadi warisan bagi anak-anak kita. Kadang-kadang kalau kita tidak arahkan dengan baik, harta ini akan menjadi bala dan bencana bagi kita semuanya. Para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu kami mengajak kepada para pemirsa, para jamaah hadirin rahimakumullah, mari kita tunaikan zakat kita, infak dan sedekah kita ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semuanya, memanggil kita semuanya. Tentu di dalam pembagian zakat ya ada yang namanya zakat mal, ada yang namanya zakat fitrah ya. Zakat mal ini dengan tentuan ya, dengan syarat tentu ketika memang sudah sampai nisabnya maka mesti kita keluarkan zakatnya. Sementara bagi zakat fitrah atau zakat nafs atau zakat fitri yang kita keluarkan manakala ketika kita sudah berbuka ya, fitri ya, fitrah ya, ini kita keluarkan yang tepat adalah di Ramadan ini atau menjelang bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu sendiri. Maka wajib bagi kita ya, setiap pribadi yang Allah berikan kecukupan untuk bisa makan esok ya, maka kita keluarkan zakatnya, zakat fitrah kita. Sementara zakat mal bisa saja kita keluarkan ya di luar bulan Ramadan, namun afdal sedekah adalah di Ramadan ini, maka sebaiknya kita berlomba-lomba untuk mengeluarkan sebagian harta kita dalam bentuk zakat kita itu di Ramadan ini. Para pemirsa rahimakumullah, demikianlah pemaparan dari kami ya, dari saya berkaitan dengan hikmah zakat ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan harta kita ya, sehingga kita bisa mengeluarkan sebagian harta kita, dan insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kita, kemudian Allah akan melipat gandakan harta kita. Terkait dengan bagaimana penyaluran, sekali lagi bahwa insya Allah kami di lembaga Lasnas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung ya, membuka diri ya. Kita berkantor ya di Dewan Dakwah Provinsi Lampung, Jalan Sultan Jamil nomor 28 Gedung Mena Bandar Lampung ini. Kita membuka gerai zakat ya, yang waktunya kita melayani dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari hari Senin sampai Sabtu kita dari jam 8 sampai jam 4 sore ya, menerima zakat-zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf yang para jamaah akan berikan ya, di jalan Allah ini melalui lembaga kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah membersihkan jiwa kita dan Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satyani yang telah menyampaikan begitu banyak hikmah di antara pembayaran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, terutama adalah ketika di masa pandemi dan bulan Ramadan ini. Insyaallah zakat yang kita tunaikan kepada saudara-saudara kita tentu akan begitu banyak membawa manfaat insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan masuk kepada sesi kedua, yaitu adalah sesi tanya jawab. Yang pertama saya persilakan kepada yang di ruangan aula Dewan Lampung, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Langsung ya. Ya. Jadi membersihkan jiwa itu seperti apa ya dengan zakat-zakat itu. Tadi sudah saya sampaikan ya, dalilnya tadi di dalam surat At-Taubah ayat 103 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada kita, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim innas salataka sakana lahum wallahu samiun alim ya.
Pada dasarnya bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah ya untuk mengambil ya. Bahkan perintahnya sekali lagi itu ambil ya. Paksa kalau bahasa kita itu ya. Paksa orang-orang itu untuk berzakat ya. Khudz ya. Jangan kita diam ya. Bila perlu bikin surat ya, disuratin ini orang-orang yang enggak mau berzakat ya. Kalau dia muslim ya, kemudian dia mampu ya, enggak mau keluar zakatnya ya, itu harusnya ya minimal kita suratin, kita bilang ya, kita sampaikan ya. Kita sampaikan bahwa bagaimana Pak, maaf ya, apakah sudah berzakat ya, apakah sudah berzakat, atau minimal kita sodorkan ya proposal apa kegiatan ya dana zakat itu sendiri ya. Nah ini ambil ya, jangan kita diam-diam, ambil. Maka fungsi Lasnas ya, fungsi lembaga zakat itu harusnya ya mengambil, memaksa ya. Khudz min amwalihim ya, sebagian dari harta kita itu. Ya tadi kita meyakini kemudian menyadari bahwa tentu kita di dalam berusaha mencari nafkah ya, mencari rezeki Allah ya, mencari harta untuk mendukung kehidupan kita itu ya, tentu kita sudah berusaha sih untuk bersih ya, tapi bisa saja kita ada penyimpangan di dalam mencari rezeki itu sendiri ya. Ya, sehingga pertama harta kita itu ya ada kotor-kotornya lah, ada kotor-kotornya. Kemudian yang kedua, jiwa yang ada pada diri kita ya, kita ingatkan firman Allah wa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya, bahwa kita itu memang diberikan kebebasan. Kita mau ikut jalan fujur atau mau ikut jalan takwa ya, gitu. Nah ini kadang-kadang orang kan yang penting impas ya, nggak apa-apalah kita melakukan kejelekan, nanti kita tutup dengan kebaikan, itu menyadari. Tapi ada juga orang yang nggak sadar ya, melakukan keburukan ya, sehingga dalam jiwa kita itu ada jiwa-jiwa kotor ya, jiwa-jiwa kotor, mungkin pikiran kita ya, perkataan kita ya, kemudian hati kita pun sama. Maka inilah fungsi zakat itu, selain membersihkan harta kita pun membersihkan jiwa kita dari sifat buruk tadi ya, sifat buruk tadi. Maka tadi saya sampaikan ya di uraian selanjutnya bahwa orang-orang yang senantiasa berzakat itu akan diberikan ketawakalan ya. Orang yang sudah tawakal itu orang yang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tawakal ya. Tentu tawakal ini memang dia sudah subhanallah melakukan kebaikan-kebaikan ya. Melakukan kebaikan-kebaikan ya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mengeluarkan zakat. Bersih jiwanya ya, kemudian bersih hartanya ya dari hal-hal yang barangkali ada subhat, ada yang bukan milik kita ya, dibersihkan dari harta itu. Nah ini Pak ya, seperti itu yang dimaksud bagaimana harta itu membersihkan diri kita itu sendiri ya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya katakan bisa menghapus kesalahan kita dengan zakat itu ya, dengan zakat itu. Maka tadi di uraian terakhir bagaimana zakat itu sebaiknya segera kita keluarkan sebelum Allah memanggil kita semuanya. Terima kasih. Itu tadi jawabannya. Semoga dapat memberikan pencerahan. Selanjutnya ada pertanyaan dari WA. Ini dari hamba Allah di Kemiling Bandar Lampung. Pertanyaannya adalah, apa pandangan Ustaz melihat praktik beberapa muzaki yang membagi-bagikan secara langsung dana zakat mal mereka, baik dalam bentuk tunai dan dalam bentuk sembako maupun uang tunai. Kemudian melanjutkan pertanyaan yang kedua yang saling berhubungan. Lalu bagaimana pandangan Ustaz apabila ada orang-orang yang kemudian membayar zakatnya, baik zakat mal maupun zakat fitrah,
kepada orang yang terdampak corona secara langsung. Itu bagaimana? Baik, ya. Sebenarnya tidak masalah, ya. Artinya dia mengeluarkan zakat, dia bagi langsung, nggak ada masalah, ya. Boleh, ya, boleh saja. Termasuk tadi dia membagikan zakat kepada yang terdampak corona. Membagikan zakat kepada yang terdampak corona, ya. Boleh saja, ya. Namun tentu yang namanya pandangan kita, ya. Ya, pandangan kita kadang-kadang kan kita belum tahu, ya, sebenarnya. Dan tentu ketika kita membagi secara langsung itu dampaknya ya memang hanya sebatas itu saja, ya. Boleh saja, nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi alangkah baiknya memang ya zakat yang kita keluarkan itu, ya, disalurkan melalui lembaga, ya. Saya katakan tadi bahwa lembaga ini lebih penyalurannya itu lebih tepat sasaran, ya. Walaupun tadi juga tepat, ya, tapi barangkali lebih tepat lagi, ya. Karena apa? Kita memang mengakses bagaimana keluhan-keluhan, kemudian kita bagaimanapun membaca bagaimana sih situasi orang ini, ya. Orang ini perlu enggak, layak enggak, ya, seperti itu. Kalau seumpamanya ada seseorang antara sama-sama nggak makan, ya, nggak makan. Ini yang satu nggak makan tapi dia masih ada punya barangkali ya simpanan atau mobil atau motor. Ini ada juga yang nggak makan memang betul-betul nggak punya. Nah ini tentu akan kita utamakan yang tadi, ya, yang nggak punya bener ini, ya. Kalau orang nggak makan ya karena terdampak karena di PHK seumpamanya, di PHK, kemudian dia susah lagi mencari, tapi dia masih ada simpanan, ya, simpanan barangkali motornya atau apa, ini masih ini. Namun ketika kalau orang ini terdampaknya luar biasa, kerja sudah nggak lagi, simpanan nggak ada, ini tentu yang kita akan utamakan yang seperti ini. Nah ini jadi ya lebih baik manakala kita salurkan melalui lembaga resmi. Kemudian ya kalau toh itu bentuknya zakat, ya, maka lembaga resmi itu akan mengeluarkan yang namanya catatan di mana zakat yang kita keluarkan itu akan mengurangi biaya pajak kita. Jadi seumpamanya ada seseorang nih, ya, orang kaya, bayar pajaknya besar juga, ya. Ya, bayar pajaknya besar juga, tapi dia berzakat juga. Nah ini laporan dari lembaga itu sendiri, ya, ketika dia minta kemudian disodorkan ketika membayar pajak, maka akan mengurangi nilai pajak itu sendiri, ya. Nah itu, ya, ada beberapa, ya, donatur yang ada di Lasnas kita, yang ada di Dewan Dakwah ini. Biasanya di akhir tahun itu minta catatan berapa banyak zakat saya yang sudah disalurkan. Ini akan saya jadikan sebagai pengurang pajak, ya, pengurangan pajak. Nah ini, ya, itu manakala kita berzakat melalui lembaga resmi, ya. Sebut saja saya katakan Lasnas Dewan Dakwah ini Lasnas, ya. Kita sifatnya nasional dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama tentunya, ya, dari Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Dan ini apa-apa yang dihimpun oleh kita kemudian kita keluarkan catatan itu, kemudian disodorkan di lembaga zakat, insya Allah akan bisa mengurangi beban pajak ketika kita membayar pajak, ya. Tentu bukan pajak motor, ya, pajak ini kita, ya, harta kita, rumah kita, ya, bumi bangunan kita, ya, gitu, pekerjaan kita, itu biasanya seperti itu, ya, bukan pajak motor. Kalau pajak motor ini nggak diterima sama Samsat, ya. Jadi itu, ya, jadi lebih baik, ya, kita berzakat lewat lembaga, serahkan, ya, insya Allah kita pun akan menjaga amanah itu, ya, sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan tingkatan orang yang membutuhkan tadi, ya. Nah itu, terima kasih. Insyaallah cukup atas materi yang disampaikan. Jika terima kasih pada saat yang menyampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para mustahik zakat, kepada para donatur yang telah memberikan amanah dan memberikan kepercayaannya kepada kami melalui Lasnas Dewan
baik zakat mal maupun zakat fitrah, kemudian juga fidyah. Insyaallah kami akan tetap membuka gerai zakat kami sampai nanti insyaallah menjelang hari raya Idul Fitri. Tentu saja zakat infak sedekah yang telah saudara berikan atau saudara salurkan akan sangat membantu bagi saudara-saudara kita yang terdampak virus corona maupun orang-orang yang kurang mampu lainnya. Baik, insyaallah kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan pada kajian hari Senin yang insyaallah akan live pada pukul 14.30 16.30 insyaallah yang akan membahas berkaitan dengan materi-materi kajian Islam. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.